Halo anak-anak, hari ini kalian belajar kembali di kelas 3. Ibu harap kalian masih memiliki semangat liburan yang kemarin dan tetap siap mengikuti kegiatan belajar melalui video yang Ibu buat ini. Tema pertama yang akan kalian pelajari adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, Ibu ada satu pertanyaan. Apa itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah makhluk yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Yang termasuk makhluk hidup adalah tumbuhan, hewan, dan kita sebagai manusia. Untuk lebih mengenal makhluk hidup dapat kita ketahui dari ciri-cirinya. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Dan yang keenam, makan. Nah, di pembelajaran 1 ini, kalian akan belajar mengenai lagu cicak di dinding, ciri-ciri beberapa hewan, menulis dan membaca bilangan, mengurutkan bilangan. Bilangan yang akan kalian pelajari di kelas 3 adalah bilangan ribuan. Nah, untuk mengawali kegiatan belajar ini, Ibu akan dengarkan lagu Cicak di Dinding. Ya, kalian boleh mengikuti lagu yang Ibu gunakan, tetapi tetap fokus pada teks Cicak yang di Ibu dinding tampilkan. diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, setelah kalian menyanyikan, kalian fokus dulu pada teks lagu yang Ibu tampilkan ini. Pada teks lagu Cicak di Dinding, terdapat kotak merah yang pendek dan kotak merah yang panjang. Fungsi dari kotak merah yang pendek adalah simbol bunyi yang pendek. Sedangkan untuk kotak merah yang panjang merupakan simbol bunyi yang panjang. Artinya, pada kata-kata yang berisi kotak merah pendek, itu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Sedangkan pada kata-kata yang berisi kotak merah panjang, itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Selain simbol kotak merah pendek dan kotak merah panjang, terdapat juga unsur-unsur lagu. Nah, ayo kita cari tahu beberapa unsur lagu. Yang pertama ada tempo. Tempo adalah cepat lambat lagu dinyanyikan. Yang kedua ada birama. Birama adalah ketukan secara berulang-ulang. Yang ketiga ada nada.
Nada adalah bunyi teratur yang menunjukkan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Selanjutnya, Ibu akan bahas jenis-jenis birama. Yang pertama, birama 2/4, artinya dalam satu birama terdapat 2 ketukan. Yang kedua, birama 3/4, artinya dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Yang ketiga, ada birama 4/4, artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, setiap birama memiliki garis tegak lurus yang berfungsi sebagai pembatas setiap birama, yang disebut garis birama. Bisa dilihat pada deret notasi berikut. Terdapat garis tegak lurus yang membatasi antara notasi yang Ibu tampilkan. Ini disebut garis birama. Notasi yang Ibu tampilkan ini merupakan birama 4/4, yang artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Sekarang Ibu akan lanjut melalui penjelasan nada. Nada dilambangkan dengan notasi. Selanjutnya kita akan sebut dengan not. Not ada 2 jenis, yaitu not balok dan not angka. Nah, setelah menyanyikan lagu cicak tadi, sekarang kita akan membahas ciri-ciri cicak dan beberapa hewan lainnya. Yang pertama, kita bahas dulu ciri-ciri cicak. Cicak adalah hewan yang hidup di darat. Cicak bernapas dengan paru-paru. Cicak bergerak dengan merayap di tembok atau di dinding, dengan bantalan perekat pada kaki, sehingga saat merayap di tembok, di dinding, atau di tempat lainnya, cicak tidak mudah terjatuh. Cicak membutuhkan makanan berupa serangga. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan insang. Ikan berenang menggerakkan siripnya. Biasanya ikan berenang di kolam, sungai, atau laut. Ikan membutuhkan makanan berupa pelet dan cacing. Nah, ini Ibu tampilkan makanan ikan berupa pelet. Ikan berkembang biak dengan bertelur dalam jumlah yang banyak. Biasanya bisa mencapai ribuan jumlah telur ikan dalam sekali bertelur. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri burung. Burung adalah hewan yang hidup di darat. Burung dapat terbang dengan sayapnya. Ketika tidak terbang, burung bergerak dengan kakinya. Selanjutnya, burung membutuhkan makanan berupa biji-bijian atau daging. Jenis makanan burung berupa biji-bijian atau daging ini disesuaikan dengan bentuk paruh atau bentuk mulut dari burung itu sendiri. Yang terakhir, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang kita bahas selanjutnya ada ayam. Ayam adalah hewan yang hidup di darat. Ayam bergerak dengan kakinya. Ayam membutuhkan makanan berupa biji-bijian. Sama seperti burung, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir yang kita bahas ciri-ciri hewan adalah sapi. Sapi adalah hewan yang hidup di darat. Sapi dapat bergerak dengan kaki dan tangannya. Biasanya sapi banyak terlihat di sawah atau kebun. Sapi membutuhkan makanan berupa rumput. Sapi berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, sekarang kalian coba cari perbedaan dari teks pertama dan teks kedua. Ya, kita mulai baca teks pertama dulu ya. Teks pertama. Pak Andi memiliki peternakan ayam.
ayam yang dipelihara Pak Andi memakan olahan pakan ternak yang dibeli seharga Rp5,750 untuk setiap 1 kilogram. Teks kedua, Pak Andi memiliki peternakan ayam. Ayam yang dipelihara Pak Andi memakan olahan pakan ternak yang dibeli seharga Rp5.750 untuk setiap 1 kilogram. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaan cara menulis dan cara membaca angka 5750 pada teks pertama dan teks kedua. Mengapa bisa seperti itu? Sekarang akan Ibu bahas. Cara menulis bilangan ribuan. Terdapat bilangan ribuan 2.345. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan nilai dari setiap bilangan yang Ibu tampilkan ini. Angka 2 memiliki nilai ribuan, angka 3 memiliki nilai ratusan, angka 4 memiliki nilai puluhan, dan angka 5 memiliki nilai satuan. Sehingga angka 2.345 bisa dibaca 2.345. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara memberi titik di bilangan ribuan. Karena titik berfungsi sebagai pemisah bilangan ribuan dan ratusan. Cara memberikan titik adalah dengan menghitung angka dari belakang. Kita hitung 3 angka dari belakang. Yang pertama angka 5, selanjutnya angka 4, lalu angka 3. Sudah terdapat 3 angka, lalu tepat di depan angka yang ketiga, diberikan tanda titik sebagai pemisah antara bilangan ribuan dan bilangan ratusan. Nah, ini dapat kalian latih untuk pemahaman kalian dalam membaca bilangan ribuan. Semoga kalian berhasil membacanya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengurutkan dua bilangan dari bilangan yang nilainya kecil ke bilangan yang nilainya besar. Contoh yang pertama ada bilangan 2.350 dan 1.200. Caranya dengan mengurutkan bilangan itu. Cara mengurutkannya dengan melihat angka di depan atau bilangan yang bernilai ribuan terlebih dahulu. Pada bilangan 1.200 dan 2.350, angka 1 yang memiliki nilai ribuan pada 1.200 memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 2 yang memiliki nilai ribuan pada 2.350. Sehingga urutannya menjadi 1.200 dan 2.350. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan 3 bilangan dari bilangan yang nilainya kecil ke bilangan yang nilainya besar. Contohnya 2.350, 1.200, dan 3.400. Ini adalah bilangan yang akan kita urutkan. Cara mengurutkannya masih sama dengan sebelumnya, dengan melihat angka di depan atau bilangan yang bernilai ribuan terlebih dahulu. Pertama, pada bilangan 2.350 dan 1.200, angka 1 ribuan pada 1.200 memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 2 ribuan pada 2.350. Selanjutnya, pada angka 2.350 dan 3.400,
Angka 2000-an pada 2300 memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 3000-an pada 3400. Yang terakhir kita lihat pada angka 1200 dan 3400. Angka 1000-an pada 1200 memiliki nilai yang lebih kecil dari angka 3000-an pada 3400. Sehingga urutannya menjadi 1200, 2350, dan yang terakhir 3400. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan Ibu.